Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan ke Leon, nanti Om kasih tahu dia. Gimana ya? Gak mungkin sih gue titip cincin ini ke Om Raymond. Nanti dia malah nanya-nanya lagi. Apa itu? Mungkin kamu ingin titip barang ke Leon. Aduh, kok Om Ray bisa lihat sih? Iya Om, Dara mau titip ini ya buat Leon. Oke? Nanti Om kasih dia, ya? Ya, makasih ya Om. Kalau gitu Dara pamit dulu. Hati-hati di jalan ya. Makasih Om. Ray, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau mereka tuh mesra, bahagia, seperti layaknya orang mau menikah. Kalau tujuan mereka mencari cincin untuk menggantikan cincin yang hilang, kayaknya sikap mereka nggak seperti itu deh. Kenapa sih kamu tersenyum? Bagus kalau begitu. Kalau kamu melihat mereka begitu dekat, jadi kita tidak perlu menjodohkan mereka lagi. Karena mereka sudah saling jatuh cinta. Ray, Leon sekarang kan masih amnesia. Kalau nanti Leon sudah sembuh, sudah pulih ingatannya, aku yakin Leon akan melupakan Dara. Dan itu membuat Dara jadi sedih sekali. Dan perlu kamu ingat, Ray, kalau menurut aku, Leon sudah tidak mencintai Dara lagi. Mbak Laras, apa nggak sebaiknya Mbak Laras pulang saja sekarang? Soalnya ini sudah larut malam loh, Mbak. Nggak usah kok Pak Bimo. Saya mau di sini aja mau nungguin Vino juga. Vino lagi marah ya sama kamu, Mbak? Mungkin. Saya juga bingung. Jarak dari kampus ke sini nggak jauh-jauh banget. Kenapa dia belum pulang ya, Mbak? Mungkin jalanannya macet kali, Pak. Ya, bisa jadi sih, Mbak. Karena jalanan Jakarta ini kan lagi banyak pembangunan jalan baru. Jadi wajar saja dia terlambat ya, Mbak. Nah, ini drink bembengnya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya buatin ya buat Mbak Laras. Wah, makasih Pak Bimo. Mbak, silakan dicobain drink beng-bengnya. Wah, Pak Bimo tahu aja sih. Ini minuman favorit saya, Pak Bimo. Minuman coklat dengan 4 kelezatan di setiap tegukannya. Silakan, Mbak. Iya Pak Bimo. Bikin bad mood hanyut, happy-happy lanjut. Makasih ya Pak Bimo. Ya, sama-sama, Mbak. Saya juga. Kamu kenapa lagi, Annabel? Sakit ya? Kasian deh kamu. Pakai masker? Enggak sakit. Cuma menghindari bau yang bikin saya enek. Laras, kamu kok bisa tahan sih nyium baunya Bimo? Pak Bimo kayaknya baunya biasa aja deh, Bu. Masa sih? Coba kamu cium. Itu loh bau deodorannya si Bimo bikin enak, bikin mual. Ya kan? Tapi menurut penciuman saya sih masih biasa aja ya. Ini bau Pak Bimo biasa, Bu Annabel. Laras saja bilang begitu, nggak ada bau apa-apa. Kamu aja nih yang halusinasi. Ih, siapa yang halusinasi sih? Udah deh Bimo, mendingan sekarang kamu telepon Tuan Vino, ya? Kasihan Lara sudah nungguin kayak begini. Cepetan. Oke.
Aman dia pergi. Duh, udah selaras lagi. Lola! Kok pergi lagi sih? Main melengos aja. Kamu nggak lihat ini ada tamu? Tamu ini pacarnya bos kita. Kamu sapa kek, apa kek? Iya, Bu. Lola, Hai. lo kerja di sini sekarang? Wah, bagus dong. Oh, jadi lo pikir jadi pembantu itu bagus, gitu? Lola, kamu tuh yang sopan ngomongnya, ini pacarnya bos kita. Jaga etika kamu. Iya, Bu. Minta maaf sama Laras. Bu Anabel, udah nggak apa-apa kok. Lagian Lola ini teman saya. Lola, kalau menurut gue ya, lo harusnya nggak usah ngerasa malu dengan pekerjaan lo ini. Malah kalau bisa lo bangga, karena lo bisa cari uang sendiri dengan pekerjaan yang halal. Dan satu lagi, mendingan lo banyakin ikhtiar deh. Karena dengan lo banyakin ikhtiar, mungkin lo bisa jadi lebih bersyukur sama apa yang lo dapat. Ah, iya, Res. Makasih ya, udah diingetin. So nasehatin gue lagi. Gue yakin, si Laras pasti dalam hatinya ngetawain penderitaan gue. Dia malah bengong di situ. Udah deh, Lola pergi sana. Iya, Bu. Apaan sih? Kalau bau itu tutupnya di hidung, bukan di mata. Siapa yang nutup mata? Oh, bukan ya? Kamu tuh yang siwar matanya. Gimana, Bim? Teleponnya udah diangkat sama Tuan Vino. Saya sudah coba, Anabel. Berkali-kali saya telepon dia. Tapi sama sekali dia nggak mengangkat. Kenapa teleponnya nggak diangkat ya? Ya udah Bim, kamu telepon semua teman-temannya Tuan Vino. Mereka pasti tahu Tuan Vino di mana, ya? Cepetan, nggak pakai lelet. Kamu tuh kebiasaannya lelet, tau nggak? Kayak orang kehabisan baterai. Cepat. Udah, saya keluar lagi ya. Permisi, Mbak. Aman. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Seharusnya tuh gue bisa kayak Laras. Dilayanin, disambut kayak orang penting. Ini malah jadi babu. Suruh sosok baik lagi sama Laras. Enggak amat. Ini Kenshan jahat banget sih sama gue. Bukannya dijadiin pacar, malah dijadiin babu. Kayaknya kalau gue kerjain seru kali ya. Duh, ada Bu Anabel sama Pak Bimo lagi. Gue kira Laras sendirian doang di ruang tengah. Kalau mereka sampai lihat Laras minum minuman gue dan kasinan, pasti gue bakal diamuk. Gue jadi ngeri ketahuan gini. Duh, apa gue ganti ya minumannya? Lola. Mau kemana? Enggak, Bu. Itu minuman untuk siapa? Untuk Laras? Iya. Gimana sih kamu? Ngapain dikasih minuman lagi? Lihat tuh, Laras udah ada minumannya. Mubazir banget sih. Ya udah. Kasih untuk Laras. Aduh, mampus nih gue. Bakalan kena hukuman apa lagi nih gue? Pasti lebih sadis dari bersihin kolam renang. Kayaknya Lola ngerjain minuman gue deh. Dia pasti panik nih sekarang. Karena Bu Anabel sama Pak Bimo ada di sebelah gue. Mbak Laras? Mbak Laras apa mau minum lagi? Kayaknya enggak deh Pak Bimo. Tadi juga masalahnya baru aja minum drink beng-beng kan. Gimana kalau minumannya buat Lola aja? Nggak usah. Lo udah nggak haus kok, nggak haus, lo nggak haus. Aduh Laras, jangan. Masa ditawarin ke pelayan? Itu minuman premium khusus untuk tamu penting, ya? Nggak apa-apa kok Bu Anabel. Lagian kan yang kayak tadi saya bilang, Lola ini teman saya. Ya jadi nggak apa-apa dong kalau saya mau ngasih jatah minuman saya buat dia.
Nggak usah. Lola nggak haus kok. Nggak usah. Lola, kamu tuh ditawarin minuman mahal, kenapa tegang begitu sih? Minum. Nggak apa-apa kok. Lola emang nggak haus. Iya, Lola nggak haus. Buat Laras aja. Ntar dulu. Jangan-jangan kamu ngerjain Laras ya? Hah? Kebaca banget tuh di muka kamu. Enggak kok. Nggak dikerjain. Nggak diapa-apain kok. Iya, serius deh. Awas ya Lola, kalau sampai kamu ngerjain Laras, kamu bakalan saya hukum. Bu Anabel, apa sebaiknya Lola nggak usah dikasih hukuman ya? Nggak apa-apa Laras, pelayan nggak tahu diri begitu harus ditatar. Oke, sekarang kamu minum minuman itu. Kalau tiba-tiba ada yang berubah di muka kamu, berarti bener kamu mau ngerjain Laras. Dan siap-siap kamu terima hukuman dari saya, Lola. Ayo minum! Tuh kan, fix. Kelar hidup gue. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres sama minuman yang mau diminum Lola. Kebetulan banget gue haus. Bagi dong. Astaga, asin banget. Enak banget minumannya. Kamu yang bikin ini Lola? Iya Lola yang bikin. Yaudah, great. Gue bawa ini ke kamar. Gue kebetulan haus. Tuh kan Bu Anabel, minumannya nggak diapa-apain kok. Tuh, enak kan? Ini bener-bener aneh. Muka kamu tuh aneh. Terus bau kamu tuh nembus ke masker saya. Aduh. Siapa yang Harus mau? permisi ya. Dia halusinasi kali ya. Orang gak ada yang bau juga. Lega banget gue. Untung ada Sean. Tapi gue jadi khawatir deh sama Sean. Ntar kenapa-napa lagi habis minum minuman gue. Mbak Laras, saya permisi ke depan dulu ya. Sekalian saya mencari informasi soal Mas Vino. Iya Pak Bimo. Lola, Apa lagi sih, Res? lain kali jangan diulangin lagi ya. Gue tahu kok, lo pasti udah naruh sesuatu kan di minuman itu. Ya, gue rasa lo harus stop deh ngerjain gue. Karena tadi gue ngeliat gimana ekspresinya Sean habis minum minuman itu dan gue tahu lo ngerjain gue. Lola, mendingan lo stop deh punya rencana jahat sama orang. Karena gue takutnya nanti lo kena imbasnya sendiri. Dan gue juga gak mau lo sampai dihukum sama Bu Anabel gara-gara perbuatan lo sendiri ke gue. Tapi lo nggak bakal... Ya enggak kok, lo tenang aja. Ya semoga aja lo cepet berubah ya. Untung aja. Lega banget deh rasanya. Tapi keadaannya Sean gimana ya? Jangan-jangan dia mules-mules lagi habis minum teh gue. Vino! Vino! Vino tuh kenapa sih? Ngambek terus kerjaannya. Udah gitu kalau misalnya dia ngambek, dia main asal hilang gitu aja. Telepon gak diangkat. Bikin semua orang jadi khawatir. Vino. Itu kan mobilnya Tante Ningrum. Jadi Tante Ningrum ada di rumah dong. Saya nggak nyangka Marco bisa sebaik begini sama kamu. Kasih kamu rumah dinas. Nggak biasanya Marco sedermawan ini. Iya, Pak Marco memang sangat membantu saya dan Laras, Bu.
Atau jangan-jangan Marco tahu mengenai identitas Laras? Enggak, Bu. Enggak, saya nggak pernah mengungkapkan soal itu kepada siapapun termasuk pada Pak Marco. Bu, saya jamin kalau rahasia itu aman di saya. Tapi still, it doesn't make sense to me. Marco nggak pernah kayak begini. Dia kasih kamu rumah dinas, pekerjaan, Laras juga dibantu kuliahnya. Oh, atau kamu Samsul yang nggak tahu bahwa Marco sudah tahu. Bisa kan begitu? Begini Bu, mungkin ini semua cuma kebetulan aja karena Laras kan sama Revan berteman sejak SMU dan mereka dekat sekali Bu. Nah, Pak Marco melakukan semua ini demi Revan. Jadi saya pikir sebaiknya Ibu jangan berpikir terlalu jauh dulu. Oke. Untuk sementara saya nggak akan pikirin itu. Tapi ada satu hal lagi yang saya mau minta dari kamu. Apa Bu? Tolong, kamu batasin kegiatan Laras. Biar dia nggak pergi-pergi dulu, dia nggak terlalu sibuk, apalagi yang berhubungan dengan kampus. Sebaiknya dibatasin kegiatannya. Bisa kan? Ya itu Bu, maaf sebelumnya. Laras itu anaknya aktif sekali. Apalagi sekarang dia lagi ikut klub pencinta alam. Jadi susah buat saya untuk melarang-larang mendadak-dadak gitu Bu. Tolong Samsul, ini sangat penting buat saya. Kamu juga nanti akan mengerti. Alasannya apa ya Bu ya? Supaya saya tahu tujuannya. Rani, tolong, hati-hati. Kan saya lagi hamil, Rani. Au, ya Allah, Rani. Dan sebelum kamu pergi, Ningrum, ingat ini baik-baik. Jangan pernah kamu kembali ke sini. Karena kalau kamu sampai berani kembali ke sini, saya pastikan saya akan menghantui hidup kamu sampai kapanpun. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya kamu yang saya bikin sengsara, tapi kamu dan juga anak yang ada di kandungan kamu, Ningrum. Kamu jangan bawa-bawa anak saya. Dia nggak bersalah, dia nggak tahu apa-apa. Ningrum, kamu minta saya untuk melupakan semuanya. Mana mungkin? Mana mungkin saya biarkan kamu dan anak yang ada di kandungan kamu itu bisa lahir dengan enak-enakan, hidup bahagia tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya berjanji akan terus membuat hidup kalian sengsara. Kamu dan juga anak yang ada di kandungan itu. Karena saya sangat membenci kamu nih. Saya nggak punya salah apa-apa. Kenapa kamu jahat begini sama saya? Sama anak yang belum saya lahirkan. Kamu nggak usah terlalu banyak drama. Sekarang, cepat pergi dari sini. Pergi! Ayo pergi! Pergi! Bu Ningrum, maaf kok Ibu diam aja. Bu, maaf kalau boleh, tolong Ibu jelaskan alasannya apa, Bu? Saya nggak bisa menjelaskannya, Samsul. Saya nggak. Cepat atau lambat, Rani pasti tahu. Dan pasti dia tidak akan membiarkan.
Laras, Iya ya, baru aja nyampe. Tante, ya. ayah. Kamu udah pulang, Mas? Tadi sebenarnya Laras sudah sempat manggil ayah dari depan, cuma mungkin ayah nggak denger suara Laras atau lagi asik ngobrol. Maaf ya, gara-gara Laras datang terus ayah tiba-tiba harus terhenti obrolannya. Kenapa nggak dilanjut aja? Tadi sampai di mana ya? Soal Bu Rani ya? Menyangkut soal apa tadi? Apa yang ada hubungannya sama Laras ya? Andaikan Ibu bisa menjelaskan pada kamu sekarang, Ibu ingin sekali kita bisa bersama lagi. Ibu ingin sekali bisa memeluk kamu lagi. Maafkan Ibu, nak. Bukan, yaitu masalah saya dan Rani. Kamu gak usah ikut pusing memikirkan, ya? Tante Ningrum. Samsul, saya pamit dulu ya. Senang kita bisa ketemu lagi. Sukses buat kamu. Sampai ketemu lagi ya. Makasih. Laras. Oh, tante, bentar. Saya tahu. Pasti ada yang kalian sembunyikan, kan? Tante, ada apa sih sebenarnya? Apa ada hal yang saya nggak boleh tahu? Ini tentang siapa? Tentang saya atau Revan atau tentang siapa? Tante, saya mohon tante, saya cuma mau tahu aja kok. Ayah ngomong dong. Tante, saya mohon tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Tante, bentar. Tante Ningrum, gimana dengan ini? Gelang ini pasti berarti sesuatu, kan? Iya kan? Ini bukan cuma gelang biasa, kan? Ya Tuhan, gelang itu. Tante, tolong jawab Laras. Gelang ini pasti petunjuk dari hal yang tante sembunyikan, iya kan? Ras, bisa kasih ke ayah gelangnya, nak? Enggak ya. Laras nggak akan ngebiarin gelang ini jatuh ke tangan siapapun. Karena Laras yakin banget, gelang ini tuh pasti petunjuk penting dari semua hal yang ayah sama tante Ningrum tutupin dari Laras. Ada apa sih ya? Kenapa Laras nggak boleh tahu? Laras, nih. Gelang ini cantik sekali. Tapi hanya gelang biasa, Laras. Kamu simpen aja, ya. Ini bukan apapun. Bukan bukti apa-apa yang sepertinya kamu tuduhkan. Kamu simpen, ya. Sekali lagi saya pamit. Mama? Mama? Revan. Mama mau menghindar lagi dari Revan? Iya. Revan kangen banget sama Mama. Kangen banget.
Mama. Mama! Mama mau lari lagi sama Revan, iya? Revan ini anak Mama. Van? Revan? Kok bisa ada Revan tiba-tiba? Revan? Palm University! Palm University! Palm University! Palm! Stop! Hey, Vin, where's Vino? Oh, setahu saya Mas Vino ada di kamarnya, Mas. Dia lagi istirahat. Di kamar. Di kamar? Tapi, bentar lagi dia ada tanding basket. He's the captain, Vin. Saya sudah mengingatkan sama Mas Vino, Mas, soal pertandingan itu. Tapi dia bilang dia sama sekali nggak mood dan dia nggak ingin pertandingan itu hari ini. Oh, come on. You must bujur. Oh iya, bujuk. Percuma, Mas. Saya sudah mencoba untuk membujuk Mas Vino. Tapi tidak berhasil. Ya, mau bilang apa? Ya udah. Wait. Sean! Lola, kamu ngapain di sini? Sean, Lola ikut nonton pertandingan ya. Lola bete banget di sini. Lola butuh refreshing. But Lola. Aduh Sean, ayo dong. Lola ikut ya. Sekali aja. Lola bete banget. Lola nggak bakal minta yang lain deh. Ya, please. Please. Oke. Lola boleh ikut. Yes. Asal Lola bisa bujuk Vino pergi pertandingan basket. Right now. Bujuk Vino? Ya, bujuk. Ya ampun, bujuk Vino tuh sama aja bangunin macan yang tidur, tau nggak? Wait. Gimana? Deal? Duh, gini amat sih perjuangan gue demi bisa keluar dari rumah ini. Ya udah deh. Iya. Oke. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Apaan sih lu berdua? Berisik tau nggak? Udah deh percuma. Gak usah sok-sok bujuk gue. Gue gak akan keluar kamar hari ini. But Vin, today is the day. Bodoh amat. Lu berdua denger gak sih? Gue bilang keluar. Pergi gak? Pergi gak? Halo? Iya Ras, ini Lola. Iya, si Vino nggak mau tanding basket hari ini. Gimana? Oh, jadi gue disuruh bilang ke Vino kalau dia nggak tanding hari ini nggak boleh nemuin lo. Iya udah deh, ntar gue sampein ke dia ya. Comel. Lu bilang apa barusan? Enggak lah, nggak mungkin. Nggak mungkin Laras ngomong kayak gitu. Ya udah kalau nggak percaya. Lagian kan Tuhan sendiri kenal sama Laras. Dia orangnya kayak gimana. Kalau setahu Lola sih, dia tuh orangnya tegas dan gak suka sama orang yang gak bertanggung jawab. Sean, lo cepetan suruh Bimo siapin mobil gua sama semua peralatan basket gua. Gua tanding hari ini. Oke. How come? Kamu beneran nelfon Laras? Ya enggak lah. Lola aja gak punya nomornya Laras. Oke, kamu boleh ikut. Thank you, Sean.
Yes. Tapi ya, Laras kan udah bilang Laras tuh udah jadi bagian dari kegiatan Mapala ini. Apalagi Laras dikasih tugas jadi humas, tanggung jawabnya besar ya. Jadi izinin Laras ya buat ikut kegiatan itu. Yes. Ayah tahu, tapi ayah nggak mau kamu celaka, nah. Lagi pula kan tempat campingnya jauh dan ayah nggak mau ambil risiko. Kamu jangan pergi ya. Ayah. Maafkan ayah, Ras. Ini semua ayah lakukan karena ibumu sendiri yang menyuruh ayah supaya kamu tidak pergi jauh-jauh hari ini. Ayah juga nggak tahu, nak, maksudnya apa. Ayah, kenapa sih kok tumben banget jadi kayak gini? Ayah yang nggak biasanya loh curiga sama Laras, nggak percaya sama apa yang Laras lakuin. Selama ini kan ayah selalu yakin dengan apa yang Laras lakuin. Karena Laras pasti akan selalu bertanggung jawab sama perbuatannya Laras. Dan terbuktikan ya selama ini. Ras, kali ini tolong turutin kata-kata ayah. Ini semua demi kepentingan kamu, nak. Demi kepentingan yang mana ya? Maksud ayah? Tuh kan, ayah diem aja kan? Laras nggak ngerti deh alasan apa. Laras nggak ngerti deh apa alasan ayah ngelarang Laras. Ayah juga ditanya cuma diem aja dari tadi. Ya, maaf banget ya. Tapi untuk kali ini, Laras harus tetap pergi. Karena Laras nggak bisa lari dari tanggung jawab. Permisi ya. Assalamualaikum ya. Ras, maafkan saya nih, Grum. Kali ini saya nggak bisa cegah Laras pergi. Waalaikumsalam. Mi, kaki Mami kan masih sakit. Udah mendingan Mami pulang aja ya. Ih, udah apaan sih kamu? Ini Mami udah enakan kok. Tinggal sedikit sakitnya sayang. Lagian Mami kan sekalian lewat. Abis ini Mami mau ketemu sama temen. Oh? Bener nggak apa-apa ya? Iya. Itu bukannya Pak Remon. Papanya Leon kan? Iya Mi, tumben ya. Yuk. Pak Remon? Tari, kamu di sini juga? Kalau saya sih udah biasa, Pak. Saya kan biasa antar jemput Bianca. Pak Remon ngapain nih di sini? Tumben nyariin Leon ya? Bukan. Saya lagi cari temannya Leon yang namanya Risa. Kalian tahu? Reza? Saya nggak pernah tahu ya. Di, gimana? Kamu kenal sama yang namanya Reza? Reza? Jangan-jangan yang dimaksud Om Raymond Rezanya si Sonya? Iya Om kenal. Emangnya kenapa ya? Enggak, saya cuma ingin menunjukkan yang ini aja. Oh, soal cincin. Loh, kamu tahu juga soal cincin? Iyalah Om, saya kan temennya Reza, jadi saya tahu. Saya ingin menanyakan Reza apakah cincinnya sudah diganti sama Leon. Tapi yang saya bingung, kok Dara bawa ini ke Leon juga sebagai pengganti cincinnya si Reza? Kayaknya enak nih, kalau gue ngarang bebas, supaya Dara sama Leon kena batunya nanti. Oh, jadi Om itu tahu kan kalau misalkan Reza itu sama Sonya udah tunangan, Bianca rasa sih ya Leon itu belum rela kalau misalkan Sonya itu tunangan sama Reza. Jadi ya Leon sengaja deh ngilangin cincinnya Reza. Tapi Leon janji akan mengganti cincin itu. Wow. Ya tapi buktinya Om, Dara beliin juga kan cincinnya. Ya mungkin
Leon selama ini disuruh ganti, tapi Leon masih bilangnya entar-entar karena Leona itu masih nggak rela. Lantas, cincin yang dibeli sama Leon itu untuk siapa? Ya mungkin buat Sonya kali Om. Supaya Sonya luluh lagi sama Leon, terus bisa balikan deh sama Leon. Ya nih. Wow, jadi artinya Leon bohong dong ya? Dia nggak cerita sama papanya, gitu Pak Raymond? Rasain tuh semua. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Hai guys, sekarang lagi ada di pertandingannya Pop University. Excited gak? Ayo. Guys, gimana? Vino udah datang? Si Vino dari tadi nggak datang juga, Ras. Di telepon nggak diangkat-angkat. Serius? Iya, Ras. Kalau kemarin latihan ya datang nggak apa-apa lah. Tapi kan sekarang udah hari H. Masa nggak datang juga? Mana dia kapten lagi? Kal, tolongin gue dong. Coba tolong hubungin si Vino lagi. Cadangan kita cuma 3 soalnya. Yaudah, gue coba hubungin ya. Iya. Kasian mereka. Kayak anak ayam kehilangan induk semangnya. Padahal udah gue sempet-sempetin juga buat ketemu dia dan kasih semangat. Halo? Guys, bentar ya. 5 menit lagi. Gue janji gak akan lama kok. Ya, thank you banget ya. Aduh, mana grup Mapalo udah mau berangkat lagi? Vino kemana sih? Pop University! Pop University! Pop University! Pop University! Hey, Vin! What's wrong? Come on! Come on! Pop University! Pop University! Di sini ditulis nama kaptennya kan Vino, yang mana orangnya? Pak, tadi kan saya udah bilang kapten kita tuh berhalangan datang. Kalau misalkan diganti aja namanya gimana, Pak? Kok gitu sih? Dia kan kaptennya, nggak bisa gitu dong. Kapten kan sebagai tanggung jawab tim. Sebagai kapten dia harus datang dong. Vino! Kayaknya Vino nggak datang deh. Hah? Serius lo? Vino nggak datang? Iya, buktinya aja sekarang dia belum nongol. Nggak mungkin. Vino pasti datang kok. Nggak mungkin lah. Coba kita cek dulu pertandingannya dia. Iya, lihat dulu. Itu Vino. Itu dia. Datang. Oke, bentar. Gue kesana sekarang ya. Oke, udah clear semua ya. Oh iya, Leon sering datang ke sini nggak? Akhir-akhir ini sih nggak pernah kesini Mbak. Gitu ya? Mungkin sejak kepalanya cedera, dia nggak pernah kesini lagi ya?
dia juga gak message gue sama sekali. Kenapa ya? Apa Leon ke kampus ya? Tapi ini kan weekend. Leon mana ada kelas di weekend? Sorry Dara, I have to do this. Ih, di-reject lagi. Berani banget dia nge-reject telepon gue. Yaudah, saya ke toilet bentar ya. Yaudah, makasih ya Mbak. Piano ada, bunga-bunga ada, dan lilin ada, rose ada. This is the final touch. Today is gonna be a perfect day for us. 2 hari gue udah ngurusin ini. Dara pasti suka banget. Tapi hampir semuanya gagal. Yang bagus banget ini cincinnya. Jadi kamu mau yang ini? Mbak, Iya? saya barusan ada tempat Mbak Lucy. Saya mau cari cincin yang saya pilih-pilih kemarin. Ada di sini katanya. Oh, cincin yang itu lagi dicoba sama orang lain, Mas. Nih, mbaknya. Tapi masalahnya gue udah milih cincin itu. Gue bener-bener butuh cincin itu. Iya, tapi kan cincin ini baru aja mau kita beli. Gimana ya? Mbak, Mas. Gue bener-bener butuh banget cincin itu. Mas, lagian kan cincin ini belum Mas beli kan. Jadi kita mau beli yang ini. Bu, kita mau beli yang ini ya, Bu ya? Iya. Wait, tunggu. Gini Mas, bukannya gue mau curhat atau apa ya, gue cuma ceritain doang nih. Jadi kemarin gue amnesia, ya. Gue lupa semuanya, gue gak inget apapun ya, mau keluarga, mau temen, apalagi cewek. Tapi ada satu cewek di samping gue yang selalu dampingin gue. Dia bener sabar banget sama gue. Gue mau lupa sama dia, mau nyakitin dia tetep sabar, kekeh gak mau ninggalin gue. Dan sekarang gue mau nembak dia. Dan hadiah terbesarnya adalah cincin itu. Kenapa gue kemarin milih cincin, dia paling suka yang itu. Cuma yang itu, jadi cuma bisa yang itu doang cincinnya. So please, gue bener-bener butuh cincin itu. Terus gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini cincinnya buat Masnya aja. Kamu yakin? Nanti aku cari-cari lagi cincinnya. Ya udah kalau gitu. Ya Mas, cincinnya ya. Thank you ya. Semoga berhasil ya nembaknya. Amin. Hampir aja aku gagal dapetin cincin ini. Kayak memori aku tentang kamu yang sempat hilang. I hope my plan today will work perfectly. Just as perfect as you, Dara. Saya sudah curiga. Mau kemana dia? John,
Ikutin dia, Jo. Baik, Bang. Ningrum. Bu, maaf saya nggak berhasil mencegah Laras untuk pergi. Astaga, Laras pergi? Samsul, why? Kenapa kamu membiarkan dia pergi? Bu, saya nggak punya alasan yang cukup kuat untuk menahan dia. Lagi pula saya nggak tahu bahaya dari kegiatan Laras. Itu kan cuma kegiatan kampus biasa, Bu. Oh, Samsul, why are you so naive? Kamu nggak curiga kalau Rani tidak terlihat beberapa hari ini di dekat Laras? Nggak curiga? Oh, ya kan mungkin dia ngurus bisnisnya di luar kota, Bu. No, Rani masih di Jakarta. Yes. Dan kamu pikir selama ini yang membiayai, yang mendanai Mapala itu siapa? Kegiatan Mapala itu siapa yang danai? Rani? Rani. Yes, Rani. Nggak mungkin, Bu. Untuk apa? Astagfirullahaladzim. Jadi kecelakaan Laras di Flying Fox itu? Kamu pikir siapa lagi? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, kamu sudah lalai, Samsul. Kamu bisa bikin Laras celaka kalau begini. Aduh, astagfirullah. Ini jadi gimana, Bu? Benar dugaan saya. Ternyata Samsul menemui Ningrum. Tapi kenapa mereka harus bertemu diam-diam seperti ini? Saya sendiri sudah berkorban untuk jauh-jauh dari anak yang saya lahirkan. Karena saya ingin melindungi dia dari Rani. Karena Rani sudah mengancam anak yang saya lahirkan. Bahkan sebelum saya lahirkan itu anak dia sudah mau menyakiti dia. Rani mengancam bayi di kandungan Ningrum. Jangan-jangan karena itulah Ningrum tidak mau memberitahu saya tentang anak itu setelah dia lahir. Maaf, Bu. Saya nyesal sekali, Bu. Saya kurang waspada, Bu. Sudah.